Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Jalaluddin Asyuyuti Syekh Al-Mahalli wa hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil muallimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'udhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'ah min yawmina ilal hisabi yaqumun. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Al-Abror yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali untuk melanjutkan pengajian tafsir Jalalain. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai pada surah Fatir ayat 43 yang kemarin. Sekarang ayat 44. Pada ayat 43 Allah menegaskan falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila. Jamaah rahimakumullah, ada yang namanya sunnatullah. Sunnatullah ini kadang-kadang disebut dengan ayyamillah. Pengetahuan, ada pengetahuan tentang ahkamullah dalam Al-Quran, yaitu tentang hukum-hukum yang Allah tetapkan tentang halal, haram, sunnah. Ini pengetahuan yang pertama yang bisa diambil dalam Al-Quran, dari Al-Quran. Ahkamullah ini, orang yang menguasai tentang hukum-hukum Allah, ahkamullah ini tentu bisa memberikan ketetapan hukum semacam fatwa-fatwa atau semacam keputusan-keputusan yang hubungannya dengan syariat. Ini pengetahuan tentang ahkamullah. Ada juga pengetahuan tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu pengenalan. Ma'rifat di sini dalam ma'rifat dalam pengertian umum, yaitu mengenal Allah beserta sifat-sifatnya, bahwa Allah itu wujud, tidak baqo, karena itu adalah usuluddin, termasuk dasar agama. Dasar agama itu kita perlu dalam bidang akidah, kita perlu mengenal bahwa Allah itu wujud, Allah itu tidak, dan seterusnya. Allah itu satu, wahdaniyah sifatnya, namanya pengetahuan tentang Allah atau ma'rifatullah. Ahkamullah, ma'rifatullah ini biasanya orang-orang, apalagi ma'rifatullah secara umum, yang artinya pengenalan tentang Allah mulai dari dasar-dasarnya. Ini kita pun mungkin udah ngaji semua, tahu bahwa Allah itu punya sifat qadim, Allah itu mukhawalafatul hawadis. Ini yang pertama, orang-orang umum pasti bisa mengetahui. Kemudian yang kedua, ahkamullah. Ahkamullah, hukum Allah seperti halal haram, ini hanya kalangan tertentu yang kadang-kadang disebut dengan ulama. Tapi ulama yang seperti ini ya ulama yang mengetahui hukum Allah saja. Ada banyak orang-orang alim yang mengetahui tentang hukum Allah dan kemudian bisa menyebutkan ayat-ayat, bisa menentukan hukum. Ini mengetahui tentang hukum Allah. Nah, satu lagi ada yang namanya ayyamullah. Ayyamullah ini hari-hari Allah. Hari-hari Allah ini maksudnya saat dimana Allah menetapkan kebiasaan-kebiasaannya. Kalau hanya sekedar ma'rifatullah, mengenal Allah dalam arti umum, mengetahui Allah dengan sifat-sifatnya, ini semua orang umum bisa. Begitu juga kalau hanya sekedar ahkamullah, ulama juga banyak. Tapi kalau mengetahui ayyamullah, kebiasaan-kebiasaan Allah,
ini cuma ulama billah, cuma orang-orang yang mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi orang-orang yang seperti ini yang kalangan khusus yang terakhir saya sebutkan, al ulama billah, orang yang benar-benar mengenal Allah, ini bukan hanya tahu tentang hukum-hukum Allah, sifat-sifat Allah, tapi tahu juga tentang ayyamullah, kebiasaan Allah. Nih kalau udah maksiat merajalela, biasanya turun azab Allah. Tahu tuh orang yang itu, dia tahu. Nah kalau udah tahu, dikasih tanda-tandanya, maka boleh jadi dia disuruh pindah atau boleh jadi dia disuruh pergi dari kampung itu. Para nabi, para rasul biasanya sebelum Allah menurunkan azab kepada kaumnya di kampung itu, biasanya disuruh pergi dulu dari situ. Jadi nanti tinggal sisa-sisa aja, sisa-sisa orang-orang yang maksiat atau sisa-sisa orang yang ingkar kepada Allah yang dihabiskan di situ. Ini adalah pengetahuan tentang ayyamullah. Para nabi, para rasul mengetahui kebiasaan-kebiasaan Allah. Bukan hanya mengetahui hukum-hukum, bukan hanya mengetahui tentang zat Allah atau sifat-sifat Allah, tapi juga mengetahui kebiasaan Allah. Biasanya Allah kalau memberikan, Allah biasanya kalau ada gejala seperti ini menurunkan azab. Allah biasanya kalau ada gejala ini menurunkan kemenangan atau menurunkan satu pemberian yang besar untuk satu kaum. Ini diketahui oleh para nabi. Bicara tentang ayyamullah yang antara lain isinya adalah adab Allah. Allah menegaskan di sini, falan tajida li sunnatillahi tabdila wa lan tajida li sunnatillahi tahwila, di ayat 43. Sunnatullah yang berupa hukum atau azab kepada orang-orang kafir itu enggak ada yang namanya tabdil, enggak ada tahwil, enggak akan bisa diganti. Artinya kalau Allah memang waktunya turunkan azab, udah nggak bisa diganti, nggak bakal diganti. Jangan ya Allah ditawar-tawar, nggak bisa. Begitu juga nggak ada tahwil. Tahwil itu pindah. Kalau tabdil itu artinya diganti. Tadinya harusnya kena azab, kemudian nggak jadi kena azab, namanya tabdil. Nah kalau tahwil dipindah, harusnya yang kena sono kampung Sodom misalnya, kampung Sodom kampungnya Nabi Lut, harusnya yang kena kampung Sodom dipindah. Mau manggil orang yang paling sakti kayak gimana juga kalau udah Allah tetapkan di situ kena. Itu namanya tahwil, nggak bakal bisa dipindah. Lah iya, burung ababil aja kan nggak ada yang meleset, Pak. Batu yang dibawa sama burung ababil itu nggak ada yang meleset, kena semua, kena kepada tentaranya Abraha semuanya. Emang masing-masing udah ada namanya ditulis dan nggak akan meleset. Begitu juga azab Allah, kalau udah Allah tetapkan, Allah tentukan untuk satu kaum yang ingkar, nggak bakal meleset, nggak bakal bisa dipindah, dan juga tidak akan bisa digantikan. Nah pada ayat yang berikut ini orang-orang kafir Mekah ditegur, dan juga tentunya kita juga ditegur di sini. Kalau sudah tahu seperti itu, bahwa azab Allah itu akan Allah tetapkan dan tidak akan meleset, apakah mereka tidak berjalan? Ini ada dalam ayat 44 berikut ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana 'aliman qadira. Awalam yasiru fil ardi, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Fayanduru, maka lalu mereka akan melihat kaifa kana aqibatul ladina min qablihim, bagaimana ada akibat atau penghabisannya orang-orang sebelum mereka. Wa kanu asyadda minhum, padahal orang-orang sebelum mereka itu asyadda minhum, lebih kuat dari mereka. Asyadda lebih dahsyat dari mereka, apanya? Kekuatannya. Fa ahlakahumullahu, maka kemudian membinasakan akan alladzina min qablihim. Siapa Allahu? Gusti Allah, bitakdzibihim rusulahum, karena
mendustakannya alladzina min qablihim akan utusan-utusan mereka. Wa ma kana Allahu liyujizahu min syai'in, dan tidak ada siapa Allah liyujizahu sekali-kali itu memberikan melemahkan Allah min syai'in apa sesuatu pun. Yasbiquhu wa yufawiduhu, maksudnya mendahului Allah dan juga meluputkan Allah. Fis samawati, baik di langit, wala fil ardi, dan juga tidak di bumi. Innahu kana aliman, sesungguhnya Allah itu ada, siapa Allah itu aliman, mengetahui aibil asya'i kulliha, terhadap sesuatu semuanya. Qadiran, juga Allah maha mampu alaiha, atas asya. Kalau sudah tahu begitu bahwasanya adab Allah gak bakal bisa diganti dan gak bakal bisa dipindah, dioper. Hujan mah bisa dipindahin ya, hujan dipindahin, ada pawangnya misal. Tapi kalau sudah Allah tetapkan, tetap nggak akan bisa dipindah. Azab Allah yang sudah Allah tetapkan pada satu kaum nggak akan bisa dipindah, nggak akan bisa diganti. Kalau tahu seperti itu, maka kita emang nggak lihat apa orang-orang terdahulu ditegur sama Al-Quran di sini. Apakah kita tidak melihat bagaimana orang-orang terdahulu itu Allah binasakan, Allah hancurkan? Terutama teguran di sini kepada orang-orang kafir Mekah saat itu. Apakah mereka tidak berjalan? Apakah mereka tidak melakukan satu perjalanan sehingga mereka bisa melihat? Jamaah rahimakumullah, orang-orang Arab saat itu, Arab Mekah, Arab Madinah itu kalau berdagang biasanya ke negeri Syam. Syam itu yang meliputi Suriah sekarang, Palestina, kemudian Yordan, Libanon, itu semua dulu sebutannya Syam. Dari Makkah, dari Madinah atau Hijaz sebutannya dulu Arab, itu adalah Hijaz, yang sekarang meliputi Madinah, Makkah, Riyadh, itu dulu sebutannya Hijaz. Dari daratan situ kalau pergi ke Syam untuk berdagang pasti lewat satu wilayah. Wilayah ini udah kelihatan bekas-bekas hancurnya kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Soleh namanya kaum Tsamud, kaumnya Nabi Hud namanya kaum Ad. Itu hancur, Allah hancurkan. Kaumnya Nabi Syuaib namanya kaum Madyan. Itu orang-orang Arab kalau lewat ke Syam pasti lewati itu bekas-bekas puing-puing kehancurannya umat-umat terdahulu. Padahal umurnya panjangan orang-orang itu dibanding orang Arab saat itu, dibanding kita juga panjang. Kaum Ad gede-gede pak orangnya. Kaum Ad itu ya kira-kira ada penjelasan di tafsir Sawi itu, kaum Ad itu ya kira-kira ada sekitar 50 dirok. Satu dirok itu segini pak, satu dirok satu hasta sebutannya. Satu dirok ya 60 cm dah. Nah dia 50 dirok kaum Ad tingginya. Itu yang cebol. Yang cebol segitu, yang kecil aja 50 dirok. Jadi gimana yang normal, gimana yang gede? Itu kaum Ad gede-gede. Kaum Tsamud juga demikian, gede-gede, besar-besar. Usianya nggak ada yang 100 tahun, nggak ada. Usianya umumnya itu ya 300-400 tahun, panjang-panjang. Kaum-kaum Nabi yang terdahulu, kaum-kaum umat Nabi yang terdahulu, umat Nabi yang terdahulu itu lebih panjang umurnya, lebih kuat fisiknya. Wa kanu asyadda minhum quwwah. Ini orang yang lebih kuat, umurnya lebih panjang, ini aja Allah hancurin, apalagi orang-orang Mekah saat itu, orang kafir Mekah saat itu, apalagi umat akhir zaman yang kayak kita, orang yang kecil-kecil ya, naiknya naik Mio naik Mio, naiknya juga naik sepeda atau jalan kaki. Orang sana mah gede-gede dulu. Umat terdahulu itu, kaum nabi-nabi terdahulu umatnya itu besar-besar, umurnya juga panjang. Yang begitu aja Allah binasakan, Allah hancurkan, gampang untuk Allah. Kalau mereka ingkar, diberikan peringatan oleh para nabinya, mereka tetap nggak mau nurut, tetap nggak mau kembali kepada Allah, maka yang Allah janjikan, yaitu yang Allah ancamkan berupa siksaan, itu akan turun. Mudah untuk Allah menghancurkan yang kayak begitu tuh, gampang. Fir'aun, tapi kalau Fir'aun nggak lewat, kalau ke Syam aja. Kalau ke Syam dari Mekah itu pasti lewat
puing-puing bekas kehancuran kaum Nabi Hud, kemudian kaum Nabi Soleh dan kaum Nabi Syu'aib yang namanya kaum Madian, itu pasti mereka lihat. Orang-orang Arab saat itu lihat, orang-orang Arab saya itu tahu ini orang yang dulu besar-besar, karena memang itu nenek moyang orang Arab itu dari situ, dari kaum Ad, kaum Nabi Soleh itu leluhur-leluhurnya, yaitu kaum Thamud itu juga merupakan leluhur orang Arab yang nantinya akan menurunkan bangsa Arab dan juga menurunkan bangsa ini juga Semit yang lain seperti Yahudi, ya dari situ juga nanti. Karena Nabi Hud dan Nabi Soleh ini kan sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Hud, kemudian Nabi Soleh, kadang-kadang Nabi Soleh disebut kaumnya itu kaum Thamud disebut dengan Adanil Ula. Nabi Hud Adanil Ula, Ad yang kedua, kemudian Ad yang pertama Nabi Hud, kemudian Ad yang kedua itu adalah Nabi Soleh umatnya. Nah, baru setelah itu generasi Nabi Ibrahim yang kemudian melahirkan bangsa Semit, bangsa Arab dan juga sebagian bangsa Yahudi. Ini lebih dulu, lebih kuat, lebih panjang umurnya, tapi Allah gampang sekali untuk menghancurkan mereka. Kita juga demikian, saudara. Kita juga demikian kalau kita lihat bagaimana Allah menghancurkan umat-umat terdahulu itu, bagaimana Allah memberikan satu bencana, taruhlah misalnya Krakatau gitu ya, Krakatau, batuk aja Krakatau, batuk doang, Krakatau batuk aja gempanya kemana-mana. Kan lemah banget kita. Gunung Merapi misalnya, atau yang kemarin yang terakhir itu, nggak gunung nggak apa, buminya jalan. Kita kan lemah banget kalau dalam keadaan demikian. Kalau kita sadar seperti itu, maka nggak ada istilah kita merasa nyaman sebenarnya. Kita harus senantiasa merasa khawatir. Kekhawatiran kita ini kemudian kita arahkan bahwa kita terus bersandar dan kita terus pegangan sama Allah. Kalau kita terus pegangan sama Allah, maka nanti akan Allah berikan ketenangan. Ingat terus sama Allah, nanti Allah berikan ketenangan. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kita ingat terus sama Allah, bahwa Allah yang kita jadikan pegangan. Kita ingat terus bahwa bagaimanapun resiko bencana itu pasti ada. Lagi ngaji gini tahu-tahu, ini kan nggak ada yang ini ya, nggak ada yang nebak ya. Lagi ngaji begini tahu-tahu gempa, kan nggak ada yang tahu. Pokoknya resiko bencana itu pasti ada. Jika mindset kita atau pola pikir kita kemudian kita arahkan seperti itu, bahwa selalu ada potensi bencana, maka kita akan merasa kita lemah. Kita akan merasa Allah itu sangat kuat. Tidak ada yang bisa mendikte Allah dan tidak ada yang bisa kemudian menghalangi azabnya Allah. Wa makana Allah liyujizahu syai'in syai'in fis samawati wal ardh. Di langit di bumi enggak ada yang namanya sesuatu apapun itu yang bisa menghalang-halangi Allah kalau Allah berkehendak. Dengan yakin bahwa kita selalu dalam resiko, tapi ternyata enggak. Maksudnya begini, ini resiko gempa kan ada, ternyata apa salat Isya aman-aman aja, alhamdulillah, berarti Allah masih kita kasih selamat. Terus kita merasa was-was, kita merasa khawatir dan selalu aja potensi bencana itu selalu ada, ternyata enggak juga sampai besok, alhamdulillah, berarti kita masih dijaga. Selain kita bersandar kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai pegangan, maka nanti akan muncul rasa syukur terus, syukur, alhamdulillah sampai pagi lagi nggak ada apa-apa. Besok juga begitu, alhamdulillah sampai sore ternyata nggak ada apa-apa. Besok juga begitu lagi, alhamdulillah pagi lagi ternyata nggak ada apa-apa. Syukur terus, syukur. Yang diinginkan atau yang dituntut kepada kita kan kita selalu bersyukur. Potensi bencana pasti ada, cuma ternyata nggak ada lagi. Itu artinya bukan nggak ada, tapi artinya kita harus bersyukur bahwa Allah masih menghindarkan kita dari itu, dari bencana-bencana itu. Kalau Allah mau, Allah maha kuasa dan Allah maha mampu untuk memberikan siksa, untuk memberikan azab kepada siapapun itu. Innahu kana aliman qadira.
Itu yang dimaksud Allah Maha Tahu dan Allah Maha Kuasa. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi basira. Walau yu'akhidullahu an-nasa, seandainya menyiksa siapa Allah an-nasa akan manusia, seandainya Allah menyiksa manusia bima kasabu, sebab apa-apa yang mereka perbuat, minal ma'asi, yakni maksiat-maksiat, ma taroka, maka tidak akan tersisa, tidak akan tertinggal, ala dhahriha, di atas punggungnya, maksudnya ayil ardi, di atas muka bumi, punggung bumi, min dabbatin, satu makhluk pun, maksudnya apa nih nasamatin? Nasamatin maksudnya adalah satu keturunan, tadubbu alaiha, yang berjalan alaiha, di atas bumi. Walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma, tetapi dia Allah mengakhirkan mereka, menunda mereka, ila ajalin musamma, hingga ajal atau batas yang ditentukan. Ai yaumal qiyamati, maksudnya di hari kiamat nanti. Fa idza jaa ajaluhum, maka ketika telah tiba batas mereka, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana ada Allah bi ibadihi basira, terhadap hamba-hambanya Allah itu maha melihat. Fa yujazihum, maka jadi sebab Allah memberikan ganjaran kepada mereka, ala amalihim, atas amal mereka. Bi ithabatil mu'minin, dengan membalas orang-orang mukmin, mengganjar orang-orang mukminin, wa iqabil kafirin, dan juga menyiksa orang-orang kafir. Andai Allah mau menyiksa makhluk semua di dunia ini karena maksiat, habis semuanya. Enggak orang soleh, enggak orang alim, habis semua. Kalau Allah mau menyiksa sekarang juga, ma taruka ala dhahriha min dabbah. Tapi enggak, Allah kasih takhir, Allah kasih penundaan, jangka waktu. Ada jangka waktunya hingga batas waktu yang Allah tentukan, maka Allah kasih penundaan-penundaan itu. Andai aja ada orang maksiat satu misalnya, yang lain diam aja, Allah kirim azab, habis satu kampung. Besok kampung sebelahnya lagi ada orang maksiat satu lagi, nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang amar ma'ruf, nggak ada yang nahi mungkar juga, Allah siksa, habis satu kampung. Karena kalau Allah menurunkan siksa kepada satu orang, orangnya itu ada di kaum, semuanya kena juga, kecuali memang orang khusus pilihan seperti para nabi yang dapat menerima wahyu, orang-orang soleh yang memang dapat menerima ilham. Minggir dah, jangan di situ, yang dihabisin nih. Ada yang seperti itu memang. Tapi umumnya orang ya, kalau satu maksiat satu orang doang, tapi yang lain diem aja, ridho, atau yang lain itu mengiyakan dan setuju dengan maksiat, itu habis satu kampung. Tapi oleh Allah, hadirin, semua ini ditunda sama Allah hingga batas waktu tertentu, ila ajalim musamma. Allah tunda hingga batas waktu tertentu. Penundaan ini yang pertama karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Pengasih. Sifat Rahman Allah ini menunjukkan bahwa kasih sayang Allah, rahmat Allah meliputi segalanya. Orang yang kafir Allah kasih makan juga, orang yang ingkar Allah kasih hidup juga. Bahkan kadang-kadang orang yang nentang Allah malah dia itu umurnya panjang, kaya semuanya, ada yang begitu. Karena Allah punya sifat Rahman. Rahmat Allah meliputi siapapun, itu dapat rahmat Allah. Ini sifat Rahmannya Allah. Yang pertama. Yang kedua, penundaan ini juga bisa karena Allah ingin memberikan waktu. Memberikan waktu, biarin ditunda supaya apa? Supaya mereka mau tobat atau mau berkaca dan introspeksi. Dengan penundaan-penundaan ini, maka mereka diharapkan bisa introspeksi, kesalahan-kesalahan sudah banyak, kemudian mohon ampun kepada Allah. Kalau mohon ampun kepada Allah, azab nggak jadi turun. Itu diantara hikmah dari penundaan azab.
Allah menunda hingga batas waktu tertentu yang sudah Allah tetapkan nanti. Nah, kalau sudah waktunya maka Allah Maha mengetahui. Yang dimaksud di sini batas waktu tertentu, Imam Jalalain ini menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah hari kiamat. Kalau udah hari kiamat udah gak ada penundaan. Udah hari kiamat udah semuanya harus ditegakkan. Allah membalas orang-orang mukmin dan dengan pahala, dan Allah juga membahas orang-orang kafir dengan azabnya, dengan siksanya di neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Yasin. Diganti surat nih, surat Yasin. Ini amalan kita nih malam Jumat. Surah Yasin. Makkiyah au illa qauluhu wa idza qilahum anfiqu al-ayat. Surat Yasin ini makkiyah. Sifatnya makiyah, artinya diturunkan di Makkah. Au illa qaulahu, kecuali firman Allah wa idza qila lahum anfiqu qalu, itu dikatakan bukan makiyah tapi madaniyah. Wa hiya isnatani wa thamanuna ayah. Ini jumlah ayatnya adalah 82 ayat. Atau ada juga yang mengatakan 83 ayat. Surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin, Allahu a'lamu bimuradihi bihi. Allah lebih mengetahui dengan maksudnya Allah, dengan kehendaknya Allah, bihi, tentang Yasin itu. Yasin fawatihus suwar istilahnya. Dalam Al-Qur'an ada pembuka surat-surat dibuka dengan huruf-huruf tertentu seperti alif lam mim al-baqarah. Kemudian seperti surah Yasin, seperti kaf ha ya ain shad. Kemudian hamim atau hamim ain sin qaf. Itu bukan bahasa Arab, Pak. Mau cari kamus juga sampai kamus yang tebelnya siapa nggak bakal ada artinya. Karena memang cuma Allah yang tahu artinya. Para ahli tafsir, para mufassir ini mengambil yang paling aman, menyerahkan ini semua Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu tentang maksud itu Yasin. Walaupun memang ada yang menafsirkan bahwa Yasin itu adalah nama Nabi Muhammad. Karena nanti di ayat berikutnya Allah mengajak bicara Nabi Muhammad, innaka laminal mursalin, sungguhnya engkau Yasin. Jadi seolah-olah Allah menyapa, wahai Muhammad, innaka laminal mursalin, engkau sungguh adalah seorang utusan. Ada yang menafsirkan bahwa Yasin itu adalah Allah menyapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nama lainnya Yasin. Namun kebanyakan mufassir, ahli tafsir ini menafsirkan Yasin tetap dengan Allahu a'lamu bimuradihi. Allah Maha mengetahui dengan maksudnya, dengan kehendak Allah tentang arti Yasin itu. Jamaah rahimakumullah, ibadah itu ada yang sifatnya bisa kita nalar dengan akal, namanya ta'akkuli. Ada yang sifatnya itu tidak bisa kita nalar dengan akal, yaitu ta'abbudi. Ini berlaku untuk semua jenis ibadah, baik ibadah badan seperti sholat misalnya. Jumlah rakaat subuh berapa Pak subuh? 2 ya. Itu ta'abbudi itu. Mau dicari dinalar gimana pun subuh ngapa 2 ya? Dicari sebab-sebabnya nggak bakal ketemu. Ya udah nurut aja kita, namanya ta'abbudi. Ibadah badan seperti itu ta'abbudi. Kemudian ibadah badan seperti haji misalnya. Ya disuruh tawaf 7 kali, kenapa 7 kali ya? Kenapa yang kenapa yang dijadikan tempat keliling itu Ka'bah? Kenapa bukan ini makam Nabi misalnya, kuburan Nabi? Ya nggak bisa dinalar, namanya ta'abbudi. Ibadah badan ada yang sifatnya ta'abbudi, artinya nurut begitu aja. Tapi ada juga yang ta'akkuli bisa dinalar akal. Dinalar akal itu antara lain ya sedekah. Dengan sedekah maka engkau akan menghilangkan sifat pelitmu, sifat bakhilmu.
itu dinalar akal bisa. Ini ibadah badan. Begitu juga ibadah hati. Ibadah hati itu ada yang sifatnya ta'abbudi, ada yang sifatnya ta'akuli. Ta'abbudi itu nurut aja. Ada juga yang sifatnya ta'akuli. Yang sifatnya itu ta'akuli bisa dinalar akal. Itu antara lain adalah tentang keesaan Allah, misalnya bahwa Allah itu satu. Qul huwallahu ahad, Allah itu esa. Ini bisa dinalar akal. Karena yang namanya Tuhan pasti satu. Kalau berdua namanya bukan Tuhan lagi, tapi namanya partner. Artinya antara keduanya itu udah terjadi kerjasama. Kalau terjadi kerjasama berarti dua-duanya sama-sama lemah. Orang pengen kerja aja harus berdua, namanya kan saling bantu-bantu, berarti lemah. Berarti dua-duanya bukan Tuhan. Yang namanya Tuhan pasti satu. Ini dinalar akal, namanya ta'akuli, tentang keesaan Allah bisa. Akidah atau keimanan itu ibadah juga, ibadahnya ibadah hati. Ada yang sifatnya ta'akuli seperti keesaan Allah. Ada juga yang sifatnya ta'abbudi. Seperti apa? Seperti keimanan kepada kebangkitan atau keimanan kepada timbangan atau padang mahsyar nanti. Mau kita nalar gimana juga sulit, nggak akan bisa. Kalau tentang keesaan Allah kita bisa nalar dengan akal. Akal kita pasti menerima bahwa Tuhan pasti esa, nggak mungkin juga. Tapi kalau untuk menelusuri atau untuk memikirkan, ada yang namanya mizan timbangan amal, ada yang namanya siratal mustaqim, itu tipisnya kayak rambut dibelah 7. Ini kita pikirin gak bakal ketemu. Jadi gimana ta'abbudi? Kita nurut aja. Ini ibadah hati namanya. Ibadah hati yang berupa keyakinan. Ada yang ta'abbudi, ada yang ta'akuli. Begitu juga ibadah lisan, saudara. Ibadah lisan ada yang sifatnya ta'akuli. Ta'akuli itu artinya bisa kita pahami, bisa kita nalar. Kita disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Kita lagi muji Allah. Kemudian Allah jawab, hamidani abdi, hambaku sedang memuji. Terus Ar-Rahmanir-Rahim, kita tahu, paham artinya kita. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Terus kita pahami maknanya. Ini namanya ibadah lisan. Baca Quran, kita tahu artinya, itu namanya ibadah lisan yang sifatnya ta'akuli, bisa kita renungkan maknanya. Ada ibadah lisan yang sifatnya ta'abbudi, pokoknya kita nurut aja, suruh baca aja. Paham apa enggak bang? Enggak paham pokoknya. Terus gimana? Baca aja udah. Seperti apa? Seperti Yasin, Kaf Ha Ya Ain Shad, misalnya Hamim Ain Sin Qaf. Kita suruh baca aja. Emang ayat pertamanya itu jangan terus gara-gara kita nggak paham udah lewatin aja ayat kedua langsung, nggak boleh. Harus nurut, karena memang Allah itu memerintahkan baca kita dari awal ayat ya Yasin. Dari awal ayat alif lam mim, nggak boleh langsung dzalikal kitabul la raiba fihi, nggak boleh. Ini ibadah lisan yang kita dituntut untuk nurut aja, walaupun nggak tahu artinya, maka kita tetap dituntut untuk baca Yasin. Ini cuma Allah yang tahu, meskipun kita belajar tafsir kemudian nggak tahu artinya, nggak apa-apa, pokoknya dibaca aja. Wal Qur'anil Hakim, ini baru ada maknanya, baru ada artinya. Ini yang bisa kita pahami, karena artinya memang di sini jelas. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah atau yang penuh hukum-hukum. Yang dimaksud Al-Hakim di sini adalah Al-Muhakkimi bi'ajibin nazmi wa badi'il ma'ani. Al-Muhakkami bi'ajibin nazmi wa badi'il ma'ani, yaitu yang diputuskan, yang ditetapkan dengan keajaiban atau dengan kehebatan susunannya, wa badi'il ma'ani, dan dengan keindahan makna-maknanya. Demi Al-Quran yang dihukumkan atau ditetapkan keindahannya,
ditetapkan indahnya susunannya, Allah bersumpah. Mana isi sumpahnya? Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ya Muhammad, wahai Muhammad, laminal mursalin, benar-benar termasuk para utusan. Ini sumpah dalam Al-Quran. Kalau Allah sudah bersumpah itu berarti Allah serius. Maksudnya sebuah pernyataan yang benar-benar kuat, nggak main-main. Kalau sudah Allah menyebutkan sumpah, itu berarti ada sesuatu yang penting. Dan Allah ngomong itu benar-benar serius. Innaka laminal mursalin, engkau Muhammad termasuk para utusan sebagaimana utusan-utusan sebelumnya. Yang dibuat sumpah oleh Allah di sini adalah Al-Quran Al-Hakim. Wal Quran Al-Hakim, demi Al-Quran yang diputuskan, ya Al-Quran yang ditetapkan sebagai sesuatu yang memiliki keindahan bahasa dan memiliki keistimewaan nadham atau susunan-sunannya. Imam Jalalain menafsirkan di sini al-muhakkami bi'ajibin nadhami. Memang nadhamnya, susunan-susunannya itu adalah susunan-susunan yang sangat ajib atau sangat sesuatu yang sangat menarik susunannya. Kalau kita pikirkan juga, kalau kita renungkan, kebanyakan dalam Al-Quran itu banyak kata-kata yang kalau kita baca enak. Mulai dari Al-Fatihah aja. Al-Fatihah kan ujungnya semuanya indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ya itu itu semua. Nanti kalau giliran yang qalqalah, ya qalqalah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya udah qalqalah semua. Ini kalau orang Arab yang dengar asli daun atau rasa orang Arab pasti bisa ngerasain ini enak banget gitu. Tapi lantaran kita bukan orang Arab, ya kita makannya nasi uduk sama telur asin, jadi nggak berasa. Ya orang Arab aja yang sekarang belum tentu berasa. Ini orang-orang Arab dulu begitu dengar ayat Al-Quran pasti tahu ini bukan sembarangan. Susunan yang kayak begini bukan susunan yang sembarangan. Al-Falaq, kemudian Al-Kafirun misalnya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Indah itu cita rasa orang Arab dulu begitu mendengarkan Al-Quran, itu pasti nggak memungkiri bahwa ini bukan omongan manusia, ini bukan ciptaan Muhammad. Nggak ada yang bisa bikin dia begini. Sebagian orang-orang kafir saat itu mau mendengarkan Al-Quran tapi malu. Selain mau juga takut, khawatir. Ini gue kalau dengerin jangan-jangan kepincut nih kalau kata Rasulullah. Dengerin, nanti habis dengerin tahu-tahu gue ikut Muhammad. Takut dengerin, kenapa? Karena memang sangat menarik jika didengarkan. Wal Quran Al-Hakim, ini maksudnya demi Al-Quran yang memiliki keajaiban bahasa, susunan-susunannya dan juga makna-maknanya. Demi Al-Quran yang demikian, sungguh engkau Muhammad, engkau termasuk para utusan. Ala siratim mustaqim, ala siratim mustaqim muta'allaqun bima qablahu, ini digantungkan dengan lafaz sebelumnya. Siratil mustaqim maksudnya adalah jalan yang lurus, ay tariqil anbiya, yaitu jalannya para nabi, qablaka sebelum engkau, at-tauhidi yaitu tauhid, wal huda dan juga petunjuk. Wa ta'kidu bil qasami wa ghairihi raddun liqaulil kuffar lahu lasta mursala. Ini takkid, ini penguat ini dengan qasam pakai sumpah, ini untuk menolak atau mengkonter ucapan orang-orang kafir lasta mursala. Orang kafir bilang kepada Nabi Muhammad, ente bukan utusan Muhammad, ente mah gak bakal menerima wahyu, ente itu bukan rasul. Marah Allah digituin. Maka turun ayat ini. Dalam Al-Quran, saudara, kalau Allah sudah sumpah itu berarti Allah serius. Marah Allah kalau lagi sumpah itu. Nabi Muhammad diledekin sama orang kafir Mekah saat itu, lasta mursala, kau bukan utusan Muhammad, utusan sih begitu. Maka Allah turunkan ayat ini, wal Quran Hakim, Yasin wal Quran Hakim. Ini sumpah penguat bahwasannya, penegasan bahwasannya Nabi Muhammad itu benar-benar utusan sebagaimana utusan sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab.
Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum